apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya, sama dengan guru sekolah minggu kita yang ada di rumah. Nah, hari ini kita mau mengikuti ibadah virtual di rumah masing-masing ya adik-adik. Nah, sekarang untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita awali dengan lagu Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ayo, yang masih duduk kita bangkit berdiri. Yo, mulai. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ya, semuanya happy ya memuji nama Tuhan. Nah, semakin kita happy, semakin kita sehat. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyikan satu lagu lagi, yaitu K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Ayo, pada ingat semuanya kan? Ayo kita berdiri, tetap berdiri ya adik-adik. Kita nyanyikan lagu K-A-S-I-H. Ayo mulai. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi doanya dipimpin oleh adik kita, Aksela Berginting. Halo teman-teman, Nama saya nama saya Aksela Berginting dari kelas. Batita. Saya akan membawakan membawakan doa pembuka. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk pagi hari ini. untuk pagi hari ini. Tuhan, kami mau ibadah. Berkati Tuhan Berkati Tuhan agar agar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kukasihi Kau Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan. dengan kasih Tuhan. Bye-bye teman-teman. Hai teman-teman, nama saya Adriela Genesa Kinaya dari kelas Balita. Saya akan membacakan ayat Alkitab. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah
seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, Guru, apa yang harus kuperbuat apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian. Maka engkau akan hidup. Amin. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Hai, nama saya Andrew, orang Angin. Saya akan membawa Firman Tuhan yang diambil dari Lukas 10 ayat 29 sampai 32. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dengan sesudah itu pergi meninggalkannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Saya Natania Ginting dari kelas Balita. Lukas 10 ayat 33 sampai 37. Lukas 10 ayat 33 sampai 37. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi
kepadanya, kepadanya, lalu membalut lalu membalut luka-lukanya. luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, kita kembali lagi. Ya, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Tuhan Yesus, kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau duduk bersama dengan adik-adik kami di rumahnya masing-masing. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tema kita sekarang diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Ya, dengan judul Orang Samarian yang Baik Hati. Nah, abang ceritakan ya. Nah, pada saat itu ada orang Yahudi yang berangkat dari kota Yerusalem ke kota Yeriko. Lalu kemudian Yesus bercerita bahwa di tengah jalan orang itu dirampok. Semua hartanya diambil. Kemudian tidak hanya itu saja. Orang tersebut dipukuli sampai setengah mati. Nah, sampai dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Adik-adik, sungguh kasihan. Nah, kemudian Yesus bercerita ada seorang imam
Dan kita tahu imam itu ialah yang pemimpin agama. Pemimpin agama seharusnya baik, seharusnya rela mau menolong. Tapi Yesus bercerita di sini bahwa imam itu hanya melihat saja dan melewati. Kemudian setelah itu datanglah orang Lewi. Yang kita tahu ialah orang Lewi itu ialah pengurus gereja. Ibaratnya sekarang, kalau yang dinamakan pengurus gereja pasti orangnya baik hati, tapi belum tentu, tidak semuanya. Karena di sini Tuhan Yesus berkata bahwa orang Lewi ini dia hanya lewat saja dan hanya cuma melihat, tidak menolong. Lalu kemudian Yesus bercerita adalah seorang Samaria. Orang Samaria ini biasanya dipandang rendah oleh orang bangsa Yahudi. Orang Samaria ini dipandang rendah oleh bangsa Yahudi dan dibenci karena mereka mempunyai kultur yang berbeda. Ya. Nah, kemudian Yesus membandingkan dengan dua orang tadi dengan orang Samaria ini. Orang Samaria ini dia lain daripada yang lain, adik-adik. Dia baik hati, tergerak hatinya. Nah, orang tergerak hatinya, dia langsung menolong orang yang dirampok tadi, adik-adik, ya. Nah, dia tidak hanya orang Samaria ini dia tidak hanya menolong saja, dia menggendong adik-adik. Dia menggendong ke keledainya. Lalu dibawa. Habis itu orang tersebut dibawa ke tempat penginapan. Dan tidak hanya situ saja, adik-adik. Orang Samaria ini mengobatinya dan juga membayar seluruh pengobatan dan biaya penginapannya, adik-adik. Coba bayangkan, wah enak sekali ya. Nah, adik-adik, kebaikan apa aja sih yang dari orang Samaria ini sampai Tuhan Yesus saja membandingkan dengan dua tokoh agama tadi. Jadi intinya adik-adik, orang Samaria tadi dia tidak hanya menolong seperti abang katakan tadi, dia juga mengobatinya dan membayar seluruh biaya penginapan dan pengobatannya. Nah, itu. Dan yang paling penting, dia tidak hanya melihat, dia tergerak hatinya. Dia karena hatinya itu tergerak hatinya oleh cinta kasih, adik-adik. Itu intinya, adik-adik ya. Kalau orang tergerak, kalau kita hatinya mempunyai kasih, hati kita tergerak, adik-adik. Ya.
Di sini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ialah tergerak bukan hanya sesama kita saja adik-adik, tetapi pada orang lain, kepada teman-teman kita yang berbeda agama juga, bukan hanya yang Kristen atau hanya orang Karo, tapi kepada orang yang berbeda agama juga adik-adik, kepada orang Muslim, kepada orang Jawa, teman-teman kita, karena kita sudah anggap teman kita, saudara kita itu, kalau kita mempunyai kasih adik-adik. Kasih itu tidak memandang bulu adik-adik ya, tidak memilih-milih. Kasih itu tulus ya. Dan adik-adik, Tuhan Yesus juga berkata, kasih ini bukan terlihat bagaimana kita mengasihinya seperti merasa kasihan, bukan. Kalau merasa kasihan itu adik-adik bukan kasih namanya. Itu perasaan, itu emosi. Tapi kalau kita kasihan, kalau kita kasih, kita tergerak, kita langsung cepat gerak menolongnya. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik bikin kehidupan sehari-harinya? Kalau ada teman adik-adik lagi bermain terus tiba-tiba jatuh, apakah adik-adik hanya melihatnya seperti Iman atau menolongnya seperti orang Samaria? Ya kan biasa kan kalau adik-adik kan kalau bermain kan lari-lari kan, terus ada yang nggak sengaja jatuh. Nah, di situ adik-adik mau menolong teman adik-adik yang jatuh itu apa tidak? Kalau tidak berarti adik-adik baik menurut Tuhan, sama seperti orang Samaria tadi. Nah, terakhir, apakah adik-adik mau menolong? Adik-adik mau berjanji tidak? Mau menolong sesama teman-teman adik-adik? Kalau mau berjanji, mari kita menyatakan tekad kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita lakukan setiap hari di rumah. Ataupun di mana saja. Ya. Nah, adik-adik, demikian dulu firman pada minggu hari ini. Semoga firman yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tadi tertanam dalam hati adik-adik dan menjadi pedoman bagi adik-adik. Terima kasih adik-adik. Shalom. Mari kita berdoa. Tutup mata. Kita ke satu hati kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mengajarkan betapa baik kasih yang Engkau berikan kepada kami. Engkau mengajarkan kami bahwa kasih itu tidak memilih-milih, tapi meratakan sama semua Tuhan. Ajarilah kami ini, anak-anak-Mu, untuk belajar mengenai kasih dan tidak memandang bulu Tuhan. Tidak memandang etnis, tidak memandang perbedaan yang mencolok Tuhan. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kembali kami dan memuliakan nama-Mu sebelum kami meninggalkan selesaikan ibadah ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, bagaimana firman-Nya? Apa temanya? Ya, benar, orang Samaria yang baik hati. Kita pun juga harus seperti itu ya adik-adik. Kita harus baik sama teman kita. Kita harus menolong teman kita kalau ada kesulitan. Nah, sekarang kita waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Ayo adik-adik, kumpulkan persembahannya. Minta kepada kedua orang tua kita.
kita akan mengumpulkan persembahan dengan lagu pujian Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, 1, 2, 3, ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, doanya akan dipimpin oleh Zion Purba. Shalom, aku Jion dari kelas Batita, akan memimpin doa persembahan. Mari kita bersalam doa. Terima kasih Tuhan untuk tiap berkat-Mu pada hari ini. Tadi kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Hai teman-teman, nama saya Bella Kirana, baru semirin dari kelas Batita. Ayat pada minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. dan lakukan yang baik. Ku kasihi kau Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. dengan kasih Tuhan. Nah, terima kasih adik Bella yang sudah membacakan ayat hafalan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan tutup ibadah kita dengan mengangkat lagu pujian Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.